Déjà vu, dua kata sederhana dari bahasa Prancis yang secara harafiah berarti sudah pernah melihat. Namun banyak dari kita, déjà vu bukan hanya sekedar istilah, melainkan pengalaman nyata yang mengunggah rasa aneh di dalam pikiran. Kita tengah berbicara dengan seseorang, berjalan di tempat asing, atau berada dalam sebuah percakapan yang tiba-tiba terasa familiar. Seolah-olah semua ini pernah terjadi. Tapi kapan? Di mana? Mengapa terasa begitu nyata? Padahal kita tahu secara logika ini adalah pengalaman pertama kita. Fenomena ini memicu rasa heran, bahkan ketakutan karena bertabrakan dengan persepsi kita tentang waktu, ingatan, dan realitas. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menyelami ke dalam misteri déjà vu, bukan hanya dari sudut pandang psikologi dan neuroscience, tetapi juga dari sisi spiritualitas, filsafat waktu, budaya kuno, dan teori-teori paling kontroversial yang pernah diajukan manusia. Apakah déjà vu sekedar kesalahan otak yang salah menyimpan memori? Ataukah ini adalah celah kecil dalam ruang waktu yang memperlihatkan kepada kita bahwa dunia ini lebih kompleks dari yang kita kira? Para ilmuwan telah mencoba memetakan pengalaman ini secara ilmiah. Sebagian besar dari mereka menganggap déjà vu sebagai sebuah anomali kognitif, hasil dari sistem memori otak yang terganggu sesaat. Ketika bagian otak yang bertanggung jawab atas pengenalan memicu sinyal terlalu cepat dibanding bagian yang bertugas menciptakan kesadaran baru, maka muncullah sensasi bahwa kita mengingat sesuatu yang sebenarnya sedang terjadi untuk pertama kalinya. Namun, apakah benar hanya sesederhana itu? Beberapa neurolog bahkan menyebut déjà vu sebagai kilasan mikro dari aktivitas kijang listrik kecil di otak yang semacam petri mini, menyentuh area memori dalam 1 detik dan menipu pikiran kita. Tapi pertanyaannya tetap, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa pada momen tertentu dan bukan yang lain? Dalam dokumenter ini, kita akan melangkah lebih jauh. Kita akan mengunjungi catatan sejarah dari peradaban kuno Mesir hingga teks-teks spiritual India, dan dari mimpi Plato sampai teori Matrix yang mengguncang budaya pop. Kita akan mengkaji bagaimana déjà vu dikaitkan dengan reinkarnasi, ingatan masa lalu, bahkan dengan gagasan bahwa realitas adalah simulasi. Bagi sebagian orang, déjà vu bukan hanya fenomena mental. Ini adalah pesan, peringatan, atau bahkan tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Mungkin itu adalah gema dari kehidupan lain, atau mengingat bahwa waktu itu berjalan lurus, melainkan berputar dalam spiritual rumit yang kita belum pahami. Bagian pertama dari perjalanan ini dimulai dengan tubuh manusia itu sendiri. Otak, tempat seluruh persepsi kita bermula. Otak adalah organ paling kompleks di alam semesta yang dikenal manusia. Dengan lebih dari 86 miliar neuron yang paling terhubung dan berkomunikasi melalui sinyal listrik dan kimiawi. Di antara bagian-bagian otak itu, ada yang bernama hipokampus yang menjadi pusat pembentukan memori baru, dan konteks sensorial yang berfungsi sebagai penghubung informasi spasial dan waktu. Ketika seseorang mengalami déjà vu, jumlah peneliti percaya bahwa dua bagian ini mengalami desinkronisasi ringan. Artinya, sinyal yang masuk ke otak diinterpretasikan sebagai informasi yang sudah ada, padahal sebetulnya belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menciptakan sensasi bahwa kita telah mengingat peristiwa yang sebenarnya baru saja berlangsung. Tetapi tentu saja tidak semua ilmuwan sepakat bahwa déjà vu hanyalah kesalahan sinyal atau gelitik otak. Beberapa peneliti memandang déjà vu sebagai error prediction system, sebuah sistem alami yang dimiliki otak untuk mengantisipasi masa depan berdasarkan pola-pola yang telah terekam di masa lalu. Otak kita sangat hebat dalam mengenali pola, dan terkadang ia dapat memperkirakan kejadian berdasarkan berbagai informasi kecil, suasana ruangan, ekspresi wajah seseorang, atau urutan kalimat dalam sebuah percakapan. Ketika prediksi itu nyaris sama persis dengan apa yang sebenarnya terjadi, otak menganggap kita sedang mengulang momen tersebut. Maka muncul perasaan familiar yang kita kenal sebagai déjà vu. Namun jika benar demikian, mungkinkah déjà vu adalah cara otak memberitahu kita bahwa semuanya sedang berjalan seperti yang seharusnya? Dalam bagian berikutnya, kita akan menjelajahi bagaimana berbagai budaya di dunia memandang fenomena ini jauh sebelum sains modern lahir. Di India kuno, déjà vu dianggap sebagai sisa-sisa memori dari kehidupan sebelumnya. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, reinkarnasi adalah keyakinan bahwa
jiwa manusia akan lahir kembali setelah kematian. Dan pengalaman di Javu menjadi salah satu bukti tak langsung dari perjalanan jiwa melintasi banyak kehidupan. Ketika seseorang merasa pernah berada di tempat tertentu atau bertemu seseorang yang terasa sangat familiar, itu diyakini sebagai petunjuk dari kehidupan lampau yang pernah dijalani. Keyakinan ini tidak terbatas di timur. Di kalangan mistikus Yunani kuno seperti Pythagoras dan Plato juga terdapat ide tentang jiwa yang kekal dan bisa mengingat kehidupan sebelumnya melalui irisan ingatan yang muncul tiba-tiba. Di Javu adalah konteks ini adalah pintu kecil yang terbuka menuju alam bawah sadar yang sangat dalam. Akan tetapi, bagaimana jika di Javu bukan hanya tentang otak atau jiwa, melainkan tentang realitas itu sendiri? Dalam beberapa dekade terakhir, muncul teori yang menggabungkan prinsip-prinsip fisika kuantum dan kosmologi dengan pengalaman manusia sehari-hari. Salah satu teori paling provokatif adalah teori multiverse. Keyakinan bahwa alam semesta yang kita huni hanyalah satu dari tak terhingga jumlahnya, dan semesta paralel yang eksis secara bersamaan. Dalam kerangka ini, di Javu mungkin terjadi karena batas antara dua realitas yang berbeda sedang bersinggungan, sebuah momen yang sangat mirip bahkan mungkin sedang berlangsung dalam versi kita di alam semesta lain. Dan dalam sepersekian detik, kedua realitas itu beranonasi, menciptakan sensasi bahwa kita sedang mengulangi sesuatu yang sebenarnya terjadi di dimensi lain. Namun, teori multiverse bukanlah satu-satunya gagasan revolusioner yang mencoba menjelaskan déjà vu. Ada pula teori bahwa dunia yang kita alami ini sebenarnya adalah simulasi. Ini dikenal sebagai simulation hypothesis, gagasan yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta dan kehidupan di alamnya adalah program komputer canggih yang dijalankan oleh makhluk super inteligensi di masa depan. Dalam skenario ini, déjà vu bisa dilihat sebagai glitch dalam sistem simulasi, sebuah bug kecil yang menunjukkan bahwa ada bagian dari program yang dijalankan dua kali. Gagasan ini memang terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi seiring kemajuan teknologi AI dan komputasi kuantum, ide ini mulai mendapatkan tempat serius dalam diskusi filosofis dan ilmiah. Ketika kita kembali membandingkan berbagai pendekatan ini, neuroscience, spiritualis, filsafat, dan fisika modern, kita mulai memahami bahwa mungkin tidak ada satu jawaban tunggal untuk menjelaskan déjà vu. Fenomena ini bisa saja adalah hasil dari interaksi berbagai aspek, baik itu biologis, mental, dan bahkan mungkin kosmis. Ia bisa jadi merupakan jendela kecil ke dalam struktur realitas yang jauh lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan.